Delina Eponi Prasiska Purba, saya dari kelas 11 Sosial 2 SMA MK Serdang Murni Lubuk Pakam. Pada video ini, kita akan membahas bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Tapi kita lebih fokus membahas pada bencana alam, yaitu tanah longsor. Jadi teman-teman, tanah longsor itu adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Contohnya, 240 warga terisolasi akibat bencana longsor di Tasikmalaya. Terjadi juga tanah longsor di Ponorogo yang menewaskan 2 orang. Contoh lainnya yaitu longsor menerjang Ciawi, Bogor, 4 warga tewas. Dan contoh yang terakhir, longsor di Banjarnegara, 1 orang tewas tertimbun. Setelah kita lihat di beberapa contoh bencana tanah longsor yang terjadi di Indonesia, kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu tanah longsor, mulai dari pengertian, pemicu terjadinya tanah longsor, dampak, dan apa yang kita lakukan saat tanah longsor terjadi. Nah teman-teman sekalian, aku mau ngasih tahu kalian beberapa daerah yang rawan terjadinya longsor. Misalnya daerah bukit, pegunungan, lereng curam dan tebing, serta lahan pertanian dan perkebunan yang berada di tanah miring. Nah selanjutnya teman-teman, kita harus mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya tanah longsor. Yang menjadi pemicu terjadinya tanah longsor adalah yang pertama, tingginya curah hujan. Yang kedua, adanya erosi tanah. Yang ketiga, lereng tebing yang terlalu terjal. Yang keempat, adanya getaran atau gempa. Yang kelima, adanya lahan pertanian atau perkebunan di daerah lereng. Dan yang terakhir adalah adanya hutan gundul. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan kalau semua bencana itu memiliki dampak. Tanah longsor juga memiliki dampak. Yang pertama, dapat meruntuhkan bahkan menimbun pemukiman. Yang kedua, tanah longsor juga dapat menimbulkan korban jiwa. Nah, teman-teman, tapi gimana ya caranya kita bisa tahu kapan akan terjadi tanah longsor? Nah, ada baiknya kita harus tahu apa-apa saja tanda-tanda terjadinya tanah longsor. Aku akan kasih tahu kalian tanda-tanda terjadinya tanah longsor. Yang pertama, adanya retakan vertikal di tebing. Yang kedua, akan muncul longsoran batuan atau kerikil. Lalu, tebing akan mengalami kerapuhan. Apabila terdapat genangan air di sekitar lereng, maka genangan air itu akan hilang secara tiba-tiba. Setelah itu akan timbul mata air baru. Lalu, air sumur akan berubah menjadi keruh. Apabila terdapat pemukiman atau rumah warga di sekitar lereng, maka pintu dan jendela akan sukar untuk dibuka. Dan pepohonan tampak miring. Setelah itu, lingkungan di sekitar rumah terlihat mendadak amblas. Nah, kira-kira ada nggak ya cara-cara untuk mencegah terjadinya tanah longsor? Aku akan kasih tahu ke kalian semua apa-apa saja cara-cara untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Yang pertama, mengurangi keterjalan lereng. Yang kedua, membuat sistem drainase. Yang ketiga, pembuatan tanggul penahan. Yang keempat, hindari pembangunan rumah di bawah atau dekat dengan lereng. Yang kelima, hindari pembuatan kolam di lereng dekat dengan pemukiman. Yang keenam, apabila terdapat retakan, segera tutup retakan dengan tanah yang telah dipadatkan. Cara yang ketujuh, lakukanlah penghijauan di daerah lereng. Dan cara yang terakhir adalah waspada akan hujan. Lah, aku harus apa kalau terjadi tanah longsor?